Bisa? Oke. Selamat datang di podcast Karang Taruna Jangkar Muda atau biasa kita sebut podcast Jangmut. Masih bersama saya Bagas Satrio Gading, biasa akrab dipanggil teman-teman Mas Soleh. Kali ini kita melanjutkan part-part yang sudah kita upload di YouTube channel Karang Taruna Jangkar Muda. Melanjutkan mengenai part alasan-alasan dan juga harapan-harapan untuk Karang Taruna Jangkar Muda. Kali ini kita dengan anggota baru, enggak anggota baru sih, cuma anggota yang aktif tetapi masnya juga bekerja di luar kota tapi bisa aktif di Karang Taruna. Kali ini saya ditemani oleh Mas Susilo. Ya, dengan saya. Mas Silo nih biasa dipanggil siapa, Lek? Mas Silo. Ya Silo ya. Silo tidak punya nama samaran. Tidak seperti Mas Jaka dan Mas Tio. Mas Silo apa kabar? Ya, seperti ini kurang baik. Oh ya. Kebetulan Mas Susilo waktu pengambilan video ini kurang sehat atau sedikit flu atau meriang. Yang tumbang ya, pahlawannya arek-arek tumbang. Nah, pahlawannya kita tumbang. Ya. Obatnya apa iki? Duit jarimu iki. Kurang duit Mas Susilo. Oh ya Mas Susilo nih, karena perangkatnya kita kurang mendukung jadi mic-nya agak dekat ya. Oh, kurang dekat berarti ya, Mas. Ya. Stabilkan dekat soalnya mic-nya tidak mic condenser, ini mic kendang. Jadi mohon dimaklumi dan dikondisikan. Iya. Oke Mas Susilo, ini Ya. sudah narasumber. Wah, sudah narasumber yang keempat. Ya, keempat ya. Keempat, keempat. Keempat kalau nggak kelima. Sebelumnya sudah ada Mas Widi, terus aku sendiri pun jadi narasumber, terus ada Mas Tio dan juga sudah ada Mas Jaka, terus Nah. sekarang Mas Ya. Susilo. Oke. Nah, Mas Susilo, pertanyaannya awalnya sama seperti teman-teman yang lain. Mengapa aktif di Karang Taruna, khususnya Karang Taruna Jangkar Muda? Mengapa ya? Ya, ikut-ikut aja sih. Karena lihat teman-teman sebaya seumuran gitu kan pada kompak, pada kesana kemari, pada ketawa-ketawa, mengadakan kegiatan gitu, kayak kayaknya pengen ikut juga. Dan ternyata ketika ikut Karang Taruna itu ternyata juga seru dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan juga dari Karang Taruna. Nah, sebelumnya Mas Susilo, Karang Taruna kan termasuk kegiatan sosial. Nah, Ya. sebelumnya Mas Susilo sebelum di Jangkar Muda atau Karang Taruna Jangkar Muda, sebelumnya mengikuti nggak kegiatan sosial-sosial lain sebelum Jangkar Muda ini? Misal contohnya seperti apa, Mas? Kegiatan sosial lain. apapun, seperti kegiatan yang intinya tidak ada tidak ada finansialnya lah. Kayak Kartar kan kita kegiatan yang intinya itu nggak kerja lah. Ya. Kegiatan apapun sing dilakukan itu tanpa ada imbalnya. Pernah lah sebelumnya atau Karang Taruna ini pertama kalinya organisasi sosial sing diikuti? Enggak sih, sebelumnya juga kan ya ikut organisasi di sekolah-sekolah juga. Ya, itu termasuk anggota OSIS, anggota Paskibra, terus habis itu Pramuka juga, dan lainlah sebagainya. Berarti sebelumnya udah aktif lah di organisasi ya Mas Susilo? Ya, bisa dibilang gitu. Nah, Enggak terlalu aktif juga sih sebenarnya. nah Mas Susilo sendiri kan gak nganu ya. Kita nggak harus bahasa Indonesia kok Mas Susilo. Bahasa Jawa nggak apa-apa. Jawa los. Nah, Mas Susilo kan sekolah
di luar kota ya kebetulan SMA. Ya, Nah, berarti di- untuk aktif di Karang Taruna Jangkar Muda kan kayaknya hampir sama kayak aku kan, yang mengalami sekolah di luar luar kota. kota. Ya, Nah itu alasan apa sih sing menjadikan Mas Susilo padahal kan sudah sekolah di luar kota nih. Kenapa kok di rumah atau di desa, di dusun ini mau mengikuti Karang Taruna? Padahal kan secara waktu pun sebenarnya ya enggak seleluasa teman-teman yang ada di sini kan. Maksudnya sing ya, domisili di dusun. ya, apa ya? Yes, kebetulan aja ya pas pas pulang, pas libur hari-hari sekolah. Nah, itu juga pas kebarengan acara Karang Taruna. Ah, Jadi ya tak usahakan lah ikut, kali kan ya itu Mas, organisasi Karang Taruna kan ya enggak untuk apa ya, sange. wes los bahasa Indonesia, bahasa Jawa los. Kok iso nge-lag barang Mas Susilo ini grogi ini namanya. Tenang Mas Susilo, tenang. Kita santai. Guys, terhitung organisasi sing silai menambah wawasan juga. Jadi ya dari organisasi Karang Taruna juga ya aku ya pengen menambah wawasan dari organisasi iki. Gimana sih organisasi Karang Taruna itu, cara kerjane organisasi Karang Taruna di dusun Ah, saya sendiri itu bagaimana. Nah, saya pengen memahami itu dan akhirnya saya masuklah ke Karang Taruna itu. menyempatkan waktu ya, padahal Ya, sekolah pun di luar kota ya. ya. Nah dari selama Mas Susilo mengikuti Kartar ini, Jangkar Muda ya, apa sih yang didapatkan dari Jangkar Muda selama ini? Hal sing saya dapatkan ya banyak, ada banyak. Contohnya ya sing pertama kayak lebih mengenal teman-teman sedusun lebih dekat, lebih akrab, terus bisa mengetahui situasi dan kondisi kurangnya apa di Karang Taruna. Nah, dari situ saya juga bisa menyimpulkan bahwa ikut organisasi Karang Taruna itu enggak Iya, ya kurang lebih sebagai pembelajaran sebelum masuk ke masyarakat masyarakat yang lebih besar. bukan Ya lebih kan ya di Kartar kan kita ya emang umurnya cek apa ya, termasuk masyarakat kan ya emang mau ya, mau masuk masyarakat. yes, hitungannya pembelajaran sebelum masuk ke Masyarakat. lingkungan masyarakat. Nah, nek Mas Susilo sendiri ini sejak kapan sih aktif di Jangkar Muda? Aktif di Jangkar Muda itu sekitar kelas Mic-nya Mas Susilo agak dekat ya. sekitar kelas, pokoknya masuk SMA lah. Masuk SMA. Ya, mulai saya sekolah keluar kota itu, nah saya mulai bergabung organisasi. Malah waktu keluar kota, malah waktunya bergabung ya. Ya, Ya emang itu PR sih nek Nduk Kartaruna Jangkar Muda ya utamanya. ya, Itu PR emang di kita apa ya? Kayak keanggotaan sendiri pun, misalnya untuk anak sing udah waktunya masuk Kartar pun emang di kita nggak dijawil. Nah itu ya kita benahi emang sekarang masih dalam proses benahan. Ya kayak pun kan padahal kita SMP pun seharusnya udah di Kartar. ya harusnya kan sudah di Kartar, tapi Heeh.
berhubung saya SMP itu masa-masa Blakrak. gemparnya COVID, Oh, jadi COVID. ya nggak bisa karena Kartar juga belum boleh dijalankan karena memasuki protokol tegas. Jadi mulai aktifnya Mas Susilo SMA malah ya. Ya SMA Sampai sekarang ya. sampai sekarang kok ya untung pas ada acara itu kok ya pas saya di Pas di rumah. rumah. Ah. Lah kalau ini Mas Susilo kan sekarang kerja ya. Ya, Kerjanya Mas Susilo pun di luar kota kebetulan. ya. Nah itu masih aktif ataukah masih pengen aktif di Karang Taruna atau gimana dengan kerja di luar kota kan pasti ini waktu ya mesti beda kan. Kita Mas Susilo sendiri PP atau keluar kota kan harus tidak selamanya menetap di sini. Ya lek iku ya pengen Mas Bagas soalnya ya pengalaman sing tak dapat teko Karang Taruna iki kan sik belum banyak. Heeh. Sik belum seperti Mas Widi lah karena senior Karang Taruna yang lain kan udah waktunya beristirahat, Purna. waktunya tinggal membimbing saja bukan bergerak di bidang lapangan. Oke, berarti masuk. Berarti alasan Mas Susilo juga sebenarnya pengen seperti senior kita yang sudah waktunya purna ya, Ya, pengalamannya terus jam terbangnya. ya, Dari sekian Mas Susilo aktif ini, Mas Susilo kan pasti wis banyak menyempatkan waktu terus materi maupun fisik atau apapun itu. Capek gak sih Mas ikut Karang Taruna? kalau dibilang capek ya capek, dibilang enggak ya enggak. Soalnya kita kan yo di Karang Taruna kan yo kita sadar kan ya dapat ilmu, dapat pembelajaran kurangnya tenang. Nah. Yes, intinya ya itu. Pokoknya kan ya di dalam Karang Taruna kan ada kita kan ya dapat ilmu pembelajaran dari para teman-teman juga kan dapat pengalaman bersama-sama kan jarang-jarang ya Mas ya kalau Karang Taruna aktif itu kan jarang banget ya di daerah sini ya khususnya desa ya, desa Ya. jarak. Nah, dari kecapean itu terus dari keaktifan itu merasa bangga nggak sih Mas ikut di Karang Taruna Jangkar Muda ini? Yo, lah itu wes pasti bangga. Soalnya kan yo siapa sih sing gak bangga Karang Taruna dipandang baik oleh masyarakat di dusun sini. Jadi ya bangga. Kali ya Karang Taruna dipandang baik merasa wah aku melok Karang Taruna nih iso berkembang jadi lebih baik dari sing sebelum-sebelumnya. Iya kita juga belajar juga dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Merubah Karang Taruna juga menjadi sedikit lebih baik. Nah, dengan usia Mas Susilo yang masih muda banget ya ini. Sih 18 tahun. Wah. Dengan usia Mas Susilo yang masih muda, terus dengan momen-momen yang sudah Mas Susilo jalani, dengan apa yang Mas Susilo dapatkan dari Karang Taruna, terus alasan Mas Susilo mengikuti Karang Taruna. Ini Mas Susilo sampai kapan sih mempertahankan itu atau sampai kapan mengikuti Karang Taruna? Soalnya kan kalau di sini sebagai contoh ya, ada beberapa wong sing ketika wis rabi, itu ya wis aku bukan Karang Taruna lagi. Nah, kalau menurut Mas Susilo,
pengennya atau harapan sampai kapan sih mengikuti Karang Taruna Jangkar Muda ini? Ya kalau bisa sih maksimalnya jadi masuk organisasi Karang Taruna kan umur 40 tahun ya Mas. 44. Ya 44 tahun. Ya kalau bisa sih sampai umur 44 tahun itu kalau bisa saya masih berada di Karang Taruna. Kalau bisa ya. Kalau misal masih berada di Karang Taruna ya syukur Astunggara gitu. Kalau masih bisa berada di Karang Taruna. Kalau enggak ketutup sama sibuk-sibuk yang dari luar kota itu ya kemungkinan bisa lah sampai umur sekitar 40 tahun. Berarti sebisanya tetap pengen aktif ya di Karang Taruna. Ya, meskipun sudah nikah loh ya. Berarti kalau harapan Mas Susilo kan sampai 44. Ya harapan nih kalau bisa sampai segitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa kan ya. Tergantung situasi kesibukan masing-masing kan. Lah terus selebih 44. Selebih 44 ya Off. Ya kalau off itu ya tergantung para generasi yang akan meneruskan Di Kartarnya. anggota ya. Dari kaderisasi selanjutnya Ya. dibentukkan. Yes. Berarti kalau semisal ada generasi bawah yang meneruskan, berarti Mas Susilo usia 45 sudah off di Kartar? Ataukah masih pengen membina atau gimana? Ataukah Ya. benar-benar off? Kalau bisa ya membina para kader-kader generasi penerus Karang Taruna itu membina, membimbing di organisasi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tak serahkan yang lainnya. Iya. Berarti kalau walaupun lebih dari 45 tahun masih gak iso aktif, Ya, tapi tetap mengusahakan mendampingi. ya benar. Ya harusnya mulai gitu sih kan. Generasi kita generasi kita kan merasakan bahwa untuk senior pun kita hanya punya sedikit gitu loh, sing masih pengen aktif atau pengen membina. Senior kita itu sedikit, jadi kita untuk menggali pengalaman ke senior itu emang kurang. Ya aku pun merasakan kalau itu senior kita itu sing masih membina itu sedikit. Ya emang dulu kalau anggotanya senior dulu pasti banyak. Nah, cuma untuk senior yang mau membina itu sedikit. Nah, jadi di generasi kita pun akhirnya untuk yang membina terus kita mencari pengalaman dari senior akhirnya kurang. Kan ya, semisal para senior tiba-tiba Nah. tiba-tiba berhenti lah kan ya kasihan Mas Ale, kan kader-kader baru kan ya juga perlu dibina, perlu dibimbing mana yang benar, mana yang salah. Nah. Ya. Ya. Oke. Jadi sampai usia kapanpun Mas Susilo akan mendampingi Jangkar Muda ya. Ya, diusahakan. Yes. Ini di record loh Mas Susilo, disaksikan generasi berikutnya loh ya. Iya, ini diusahakan ini. Nah, mengenai kesibukan yang Mas Susilo ceritakan, kesibukan luar kota lah ya. Lah, pengen nih Susilo sendiri untuk kerja atau karir nantinya itu di desa, maksudnya di sini, Ya. ataukah pengen keluar? Nah, kalau karir ya Mas, karir kan pekerjaan saya. Kan pekerjaan saya kan ya pindah-pindah Mas, nggak di satu tempat tok. Jadi ya kayak ya sana kemari kadang ya kan, kalau saya kan biasanya seminggu sekali itu, terkadang kan ya pulang ke Jombang sini. Nah,
Kalau pengennya sih karirnya itu di sini, tapi Nantinya. ya nantinya berhubung pekerjaannya yang dikerjakan itu bukan di daerah sini, jadi ya terpaksa harus pulang pergi. Harus keluar kota ya. Ya, Tapi harapan nantinya maksudnya ketika Mas Susilo usia mungkin 30 atau 40, itu Mas Susilo apakah pengen tetap keluar kota atau di sini di desa atau di dusun lah? Pengennya harapan. harapannya sih ya kalau bisa di sini. Tapi kalau ada job-job dari luar kota yang harus disempatkan untuk didatangi, ya terpaksa harus keluar. Jadi tapi untuk sebenarnya ya Mas Susilo tetap pengen membangun karir atau membangun usaha di sini ya, di dusun kita. Iya. Oke. Wih, lama juga ternyata. Oke, Mas Susilo, waktu kita juga sudah cukup lama. Selanjutnya pesan-pesan untuk teman-teman Karang Taruna Jangkar Muda apa Mas Susilo? Ya, pesan-pesan ya dari saya untuk teman-teman Karang Taruna Jangkar Muda, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih kompak, dan lebih semangat, dan ada kegiatan apapun itu usahakan semua berkecimpung dalam kegiatan itu. Ojo sing iku tok engko oyo aneh hari iku gak teko gak melok teko. Nah, iku jangan sampai dibudidayakan lagi lah. Adat yang jelek jangan adat sing jelek jangan diteruskan. dibudidayakan. Bisa sing dicontoh sing baik-baik ya teko para senior-seniore, sesepuh dan bini sepuh. Enggak lucu. Guys, mungkin cukup itu sih Pesan-pesan dan sekaligus harapan atau yes. harapan sendiri, ada sendiri harapan untuk bukan hanya untuk teman-teman ya, maksudnya untuk Jangkar Muda sendiri. Ya, yes, mungkin kesan dan harapan yes cukup itu dari saya Mas Bagas. Semoga semakin kompak. Ya, tetap semangat yes, jangan patah semangat. Semoga Karang Taruna kedepannya lebih maju lagi dari yang sekarang, dan untuk adik-adik penerus generasi Karang Taruna di kedepannya jangan ditiru ya Dek. Jelek-jeleke seniormu ini ki aja ditiru ya. Ngene iki gak apik lek sing elek-elek ditiru. Nah, ya untuk harapan untuk teman-teman semua ya, harapan untuk Kartar juga. Ini khusus, ini terakhir pesan atau harapan juga dari Mas Susilo untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa aktif di Jangkar Muda. Ini sekaligus harapan atau pesan-pesan dan juga maksudnya tips dan trik dari Mas Susilo. Soalnya kayak Mas Susilo pun sendiri kan juga kerjanya di luar kota, tapi bisa menyempatkan panggah iso di Karang Taruna. Nah, pesan atau trik atau apapun itu dari Mas Susilo untuk teman-teman yang belum bisa aktif itu gimana? Menurutku ya Mas, ikut tergantung niat dari teman-teman sendiri sih. Emang niat untuk berkecimpung di organisasi, dia akan selalu menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Tapi emang dari dianya nggak niat, nah itu kemungkinan ya buat dibujuk masuk organisasi, buat sana kesini berkecimpung di acara-acara itu sepertinya sulit Mas. Nah,
Kalau untuk niat Mas Susilo sendiri di Karang Taruna ini niatnya seperti apa? Padahal kan yo Mas Susilo tergolong sibuk lah. Luar kota sing apapun itu. Niatnya Mas Susilo ki apa sih untuk mendorong Mas Susilo bahwa neng Karang Taruna ya wis los kan, maksudnya itu tidak mengharapkan apapun, terus teko pun tidak melihat siapa yang datang ngono kan. Teko ya teko langsung teko no. Bayaran ya gak mungkin oleh kan. Terus yang pasti oleh kan kita pegel. Nah niatnya Mas Susilo itu apa sih? Kok bisa maksudnya budal segala budal ngono ya kan, maksudnya tanpa ada apapun loh, tanpa ada alasan kita loh. Apa yang membuat itu Mas? Kliknya no. Seneng. Senengnya bisa dideskripsikan sing seperti apa? Ya lek kumpul teman-teman ini kan ya bisa bercanda, yes, guyon-guyonan lah, ilmu juga. Nah intinya pokok niat dari saya itu ikut itu karena seneng. Nah sejak seneng itu saya budidayakan, jadi saya kemana-mana meskipun jauh, kalau semisal memang acara di Karang Taruna cukup penting ya saya sempatkan pulang, karena juga kan acara Karang Taruna gak mungkin kan 1 minggu full jreng kan gak mungkin ya. Paling lama itu 2-3 hari itu paling lama. Jadi tak sempatkan pulang lah, jarang-jarang soalnya kan saya di rumah juga, bertemu teman-teman saudara-saudara di rumah. Nah itu yang bikin saya seneng. Oke. Jadi dari Mas Susilo seneng dulu ya. Jadi makanya nggak perlu alasan ketika untuk menghadiri acara lah. Tidak perlu alasan apapun. Yang penting kita udah seneng ya wes. Berangkat aja. Oh ya, ini ada satu pertanyaan terakhir sing tidak ada di pertanyaan-pertanyaan part sebelumnya. Aduh, apa ini Mas? Ya emang gak ada ini. Iya. Dari orang tua disupport nggak? Lek orang tua itu tergantung saya Tergantung Mas Susilo. ya mau ikut ke Karang Taruna atau enggak itu tergantung keputusan saya. Nah berhubung di dusun sini organisasi yang aktif cuma Karang Taruna, jadi ya saya memutuskan untuk ikut. Untuk orang tua sebenarnya ya support aja ya. Support aja. Nah ini soalnya menjadi PR juga bagi kita untuk anggota-anggota yang belum bisa aktif, khususnya kita masih menerka-nerka sebenarnya alasan mereka itu nggak aktif apakah emang dari diri mereka tidak suka, tidak tertarik atau apa. Dan juga kan faktor eksternalnya mungkin iya nek gak ternyata mbak gak diolehi kan mbak orang tuanya. Nah kita kan belum menelisik itu, makanya kita ini sekaligus interogasi lah ya, kayak interogasi juga. Maksudnya kita mencari-cari apa yang sebenarnya membuat mereka ini tidak aktif. Terus kalau kita ketemu masalahnya terus kita cari, nah semoga kita cari solusinya. Ya, kalau ketemu ya semoga teman-teman yang belum bisa berkesempatan aktif bisa aktif. Nah mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan Mas Susilo? Yes. Cukup. Sudah cukup? Nah, itu aja. Sudah cukup. Banyak waktu kita juga sudah lama, sudah hampir setengah jam. Ya kita akhiri untuk podcast Jangkar Muda pada part kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat atau mensupport video ini. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Susilo. Yes, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.